ya cita-citanya gimana? Ya mendapatkan ridho Allah aja lah. Husnul khotimah. Kata kuncinya mendapat ridha Allah ya. Iya, gitu. Oke, kembali Ya, soal ya. kira-kira patut apresiasi. Betul. Terus jembatan Bogeg yang sudah iya. lumayan Lebih lebar. lebih lebar. Terus maka perlu jalan itu Diperluas atau bikin baru. Itu baru. Seperti saya sudah mengusulkan, sudah teriak di awal saya jadi anggota dewan. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagai prolog pertama tentu Sobat Ekbis ingin tahu nih Pak Haji siapa, dari mana ya kan? Boleh cerita Pak Haji ya? Iya. Baik, silakan Pak Haji. Iya. Saya terlahir dari orang kampung ya. Alhamdulillah. Iya. Persisnya di mana itu? Saya berasal dari Kampung Kejaban. Desa Kejaban. Kepandean yang tukang bikin pacul dulu mah. Tapi sekarang masih ada itu. Udah hampir punah itu. Ya. perhatian pemerintah kayaknya kurang ya. Gitu. Di Ciruas, Kabupaten Serang masuknya. Kabupaten Serang ya. Nah, meskipun saya tinggal di Kota Serang dan menjadi anggota DPRD itu dari Dapil Kota Serang. Kampung saya sendiri nggak masuk. Karena itu. Berarti langsung ke provinsi, tidak sebelumnya misalnya di Sebelumnya saya di Kabupaten Serang. Oh, Kabupaten Serang. Tahun 2004. 2004. Berapa periode Pak Haji? Jadi gini, sebetulnya saya itu nggak cita-cita masuk politik itu. Ya. Karena reformasi ya. Reformasi. Kita kan kepeduliannya dalam bidang pendidikan. Bersama teman-teman itu menggagas yayasan Al-Izzah ya. Oh, Al-Izzah. Ya, yayasan Al-Izzah. Luar biasa. Gitu. Alhamdulillah sejak 2004, 2006 sampai kita bikin SD itu 2006 ya. 2006. Ya, alhamdulillah sekarang sudah 1.600-an lebih. Luar biasa. Siswanya alhamdulillah. Berarti alumninya sudah kemana-mana. Kemana-mana. Makanya mungkin yang milih juga banyak, mantap. Sebuah prestasi atau prestise dalam pendidikan menghantarkan seorang Pak Haji Juweni ya. Juweni M. Rois ke Parlemen Provinsi Banten. Iya. Jadi saya itu tahun reformasi itu jadi ketua DPD Partai Keadilan di provinsi. Di Kabupaten Serang. Iya. Tahun 99 ya. 99. Kemudian awal ya. Awal. Kemudian PKS enggak masuk threshold ya karena suaranya kecil, berganti nama dari PK menjadi PKS. Siap. Nah, masih jadi ketua DPD PKS sampai 2006. Iya. Nah, 2004 itu masuk parlemen di kabupaten. Nah, 2008 itu kan Kota Serang terbentuk. Jadi saya pindah ke situ 1,5 tahun. Ya. Dan pernah nyicipi jadi mantan kandidat wakil wali kota Serang yang hampir menang, berarti kalah ya. Menang ya. Belum jodoh kali. Belum jodoh. Tapi cita-cita itu masih ada kali. Itu bukan cita-cita bagi saya. Kalau kesempatannya menghampiri boleh juga ya. Kalau itu tugas ya boleh kita juga laksanakan dengan baik. Sebab kita jangan mencita-citakan sesuatu yang menjadi beban kita. Betul. Karena jabatan itu kan beban ya. Beban ya, betul. Tapi kalau itu sudah nempel, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ya cita-citanya gimana? Ya mendapatkan ridho Allah aja lah. Husnul khotimah. Kata kuncinya mendapat ridha Allah ya. Iya, gitu. Oke, kembali itu jadi prosesnya ya panjang ya. Panjang. Itu yang saya sebut tadi, tidak tiba-tiba. Kata orang Serang boten ujug-ujug. Nah, Banten lah ya. Nah, kira-kira Pak Haji, kita nih supaya Sobat Ekbis nih pendengar dan pemirsa bisa sedikit tahu gitu. Sekarang Banten tuh kata orang Serang setengah di. Dulu ada cerita kalau di selatan ada KEK ya, kawasan ekonomi khusus. Kalau di utara itu ada apa Pak? Nah, ini coba kira-kira. Ya, jadi gini. Sebetulnya kalau kita mulai dari bagaimana Banten berdiri, itu kan udah
lumayan usianya sudah 22 tahun ya. Ya. Mestinya ini menganjak dewasa ya, menganjak ya, dewasa. Betul. Dan kalau dari sisi APBD juga lumayan. Sekarang berapa? Kisaran antara 12 triliun gitu kan. Sudah terserap berapa persen, Maju? Nah, itu apa namanya pertanyaan yang luar biasa ini, diskusinya panjang kita ya. Tapi diperpendek saja nggak apa-apa. Kalau menurut apa yang disampaikan oleh Gubernur bahwa jalan-jalan di Provinsi Banten yang menjadi kewenangan Provinsi Banten itu udah 95% lebih malah. Jadi apa namanya tidak ada jalan yang kewenangan provinsi kecuali udah baik. Nah itu aja. Statement tidak ada jalan yang menjadi kewenangan provinsi kecuali sudah baik. Pakai gitu. istisna segala kata orang Serang. Kecualinya mungkin 5%-nya itu tadi. Nah di sekitar, saya udah berkeliling ya. ke apa namanya Banten Selatan. Ya kan? Bagus. Sampai Sumur gitu. Itu jalan udah bagus. Kita udah bisa pakai apa namanya mobil sedan ya. Gitu udah pakai double gardan. Nah, gitu. Jadi dari sisi itu kita patut apresiasi. Jadi kalau dulu mah kita provinsinya ke Jawa Barat itu kan jauh. Nah, sekarang pembangunan sudah lumayan. Hanya dari sisi kalau dilihat dari kekurangan pasti banyak kekurangan ya. Capaian juga lumayan ya. Nah, seperti gini. Kekurangan tuh Banten misalnya ibu kota provinsinya Kota Serang. Kota Serang. Betul. Nah, Kota Serang ini kan belum mencerminkan ibu kota yang ideal. Ya, sebagai penyandang status ibu kota provinsi Banten yang wah gitu ya. Gitu kan. Orang melihat Kota Serang provinsi Banten wah itu Tangerang. Ya kan? Serpong segala macam itu. Ya. Kota Serang sebagai ibu kota provinsi apa yang dijadikan wah? Iya. Gitu. Nah, Wahidin baru ada 2 atau 3 itu yang bisa patut dibanggakan. Salah satunya seperti Banten. Lama sulap menjadi semi mercusuar ya. Kira-kira patut apresiasi. Betul. Terus jembatan Bogeg yang sudah lumayan. Lebih lebar. Terus Banten Stadium ya Ceri ya? Ya bukan di Palima itu. Di Palima. Itu sudah kan, aktif aja ya? Sudah selesai. Tapi belum pembangunannya dipakai. Belum, kayaknya belum ya. Nunggu gubernur baru kayaknya. Gitu. Tapi jalan-jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten di Kota Serang ini masih yang belum tersentuh. Atau sebagian tersentuh, sebagian belum. Belum selesai. Belum selesai. Ya kayak misalnya dari jembatan Bogeg itu ke Provinsi Banten kan masih sempit. Iya. Ya kan? Yang Pakupatan. Pakupatan ke sana itu belum selesai dilebarkan. Belum beres. Itu kan masih PR ya. Kalau itu udah beres kan kelihatan nih lebih luas, lebih gagah kan. Kalau jalannya hebat menuju ke provinsi ke KP3B kan jalannya masih jalan sempit. Jalan lama gitu. Itu bocorannya kapan mau dibangun tuh? Sebetulnya sih harusnya udah selesai ya, tapi terkendala teknis. Kemarin tuh kan ada COVID alasannya. Jadi masuk akal lah ya. Refocusing segala macam. Betul. Nah, sekarang nggak boleh ada alasan lagi. 2 tahun terakhir ya? Iya. Mudah-mudahan maju. Jalan Sempu Boru. Itu kan kewenangan provinsi. Nah, sekarang lagi di pelebaran, perbaikan. Itu provinsi Banten juga. Jadi kita ini kan mulai banyak Kota Serang ini kan kemacetan. Nah, maka perlu jalan itu diperluas atau bikin itu baru. Seperti saya sudah mengusulkan, sudah teriak di awal saya jadi anggota dewan. Jalan Lingkar Utara. Rutenya dari mana tuh? Nah, dari Taman Kopassus sampai Kecamatan Serang. Lewat samping tol. Persis di samping tol. Samping tol. Nyisir tol trek. Jadi dari Cilegon ke Ciruas, dari arah Ciruas ke Cilegon itu nggak perlu masuk lintas kota. Jauh lebih cepat. Lebih cepat. Boleh tuh. Tuh. Kedua,
saya sedikit bergeser. Iya. Ya, ini sesuai dengan media kita sebagai Iya. ekonomi dan bisnis. Siap. Dengan Provinsi Banten berdiri 22 tahun yang lalu, tentu pertumbuhan pengusaha juga menarik Pak Jin. Iya. Ini penting juga menjadi kajian, Iya. karena tanpa pengusaha saya kira ya pertumbuhan ekonomi juga akan stuck Pak Jin. Iya. Ya, kombinasi kerjasama antara pemerintah dan pengusaha ini menjadi niscaya, Iya. menjadi nggak bisa dipisahkan. Betul. Nah, Pak Haji yang membidangi pembangunan akan terus bersentuhan dengan para pengusaha, Betul. baik kontraktor yang rekanan dengan pemerintah atau swasta. Ini pertumbuhannya bagaimana Pak Haji? Jadi pertama mungkin kalau saya kan di Komisi 4 ya, membidangi infrastruktur. Betul. Maka infrastruktur yang menuju sentra-sentra ekonomi masyarakat itu harus baik. Baik. Itu dulu yang pertama. Sebab jalan kalau nggak baik, masyarakat mau bawa hasil bumi, produksi itu juga kan terkendala bermasalah. Betul. Itu dulu di infrastruktur diperbaiki. Nah yang kedua, ekonomi kerakyatan. Yang harus. Iya, UMKM. UMKM betul. Ini yang belum tersentuh. Belum tersentuh. Artinya ada juga kayak sekedar ala kadarnya. Ala kadar ya. Harusnya kita fokus ke sana gitu. Atau seremoni saja. Nah, jadi kalau saya membayangkan tuh begini. Tahun pertama eksekutif gubernur tuh apa dulu yang diselesaikan? Dalam target tahun pertama. Satu tahun pertama tuh apa dia? Misalnya jalan selesai. Ya. Gitu. Jadi anggaran itu fokus ke sana. Yang lain-lain pelayanan tetap berjalan. Tapi ada skala prioritas. Ya. Gitu. Saya belum melihat itu. Ya, belum melihat eksekutif tuh fokusnya A selesai, B selesai, C selesai. Misalnya kayak masalah banjir ya kan? Kenapa sih dari tahun ke tahun tidak tertangani? Iya. Karena nggak ada prioritas penanganan banjir. Dan ini setiap tahun masih terjadi. Apalagi kalau dari kan kemarin ada banjir lagi ya kan? Karena irigasi, pendangkalan, betul. Normalisasi tidak dilakukan. Nah kalau banjir ekonomi juga akan tersendat. Kan? Harus selalu mobilitasnya terganggu. Nah ini nih yang besar-besar gini nih belum terselesaikan gitu sampai sekarang. Jadi harusnya provinsi dengan kabupaten kota itu gubernur sama wali kota, yuk kita ngobrol. Bagi tugas. Nah, gitu ya. Ini kewenangan Anda, ini kewenangan Anda. Tahun sekian kami nih mau begini. Kamu mau apa? Iya. Kan gitu. Ini ada belum ya? Belum. Hampir nggak ada. Kalau bupati diundang sama gubernur gitu, saya belum pernah dengar hadir gitu. Boleh tuh Komisi 4 mengambil inisiatif. Gitu ya. Wah, Komisi 4 mah enggak kuat lah. Acaranya nggak usah formal Pak Haji ya. Acara kenduri gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu harusnya sinergi gitu. Pembangunan itu ya. Supaya ada jelas, tahun kedua atau tahun ketiga drainase selesai. Ya, drainase kota harusnya lebih lebar. Nah, kembali kepada harapan ya, namanya juga sekarang punya amanah, tanggung jawab, kata Pak Haji tadi harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Amanah ini kan kalau secara peraturan mungkin 2 tahun berakhir ya. Kira-kira apa dalam konteks fraksi PKS Pak Haji nih yang belum, kalau tersampaikan mungkin ya, cuma yang sudah terjawab baik atas nama komisi ataupun atas nama fraksi untuk pembangunan di Banten ini. Sebetulnya kita 2 tahun ke depan ini memang kan sebentar lagi. Dari sisi fraksi kita sih berharap fraksi PKS bisa memperjuangkan target perolehan PKS. Ya kan, sekarang berapa kursi di parlemen? Di parlemen itu baru 11 kursi. Harusnya berapa Pak? Targetnya sih minimal 20 kursi.
Boleh. Gitu. Cukup masuk akal. Iya, dari 11 ke 20 ya. Iya. Kalaupun dapat 15 juga. Kenapa target itu kita canangkan? Karena kita ingin punya gubernur dari PKS. Oh, luar biasa. Gitu. Boleh. Ya, kita sudah deklarasi Pak Gembong yang akan kandidat ketua dengan DPD. Syarat 20 kursi. Ya, gitu. Itu yang sedang kita upayakan. Sehingga program-program PKS untuk kemaslahatan masyarakat umat ini lebih mudah untuk diperjuangkan. Kalau dalam konteks atas nama komisi. Nah, atas nama komisi kita juga selalu berkomunikasi dengan mitra kerja terkait, dan itu lumayan cukup bagus. Ya, contohnya aspirasi masyarakat ketika kita reses, misalnya jalan lingkungan, Pak, drainasenya gimana? Kami ini itu sederhana tapi cukup bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu sehari-hari bersentuhan dengan masyarakat. Betul. Itu alhamdulillah itu sangat membantu masyarakat. Gitu. Dan dinas sangat baik gitu membuat program seperti itu. Gitu. Kelihatan nilainya kecil tapi dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Makanya kita selalu komunikasi dengan RT RW yang jalan lingkungannya kurang bagus. Ayo kita komunikasi, kita insya Allah lah kita bantu ya. Gitu. Kalau program-program pemerintah menurut Komisi 4 nih yang selain yang bersentuhan dengan masyarakat secara fisik ya. Jadi gini, kita nih saya concern di penanganan banjir. Karena belum selesai. Maka provinsi ini coba kewenangan sungai yang menjadi kewenangan provinsi harus diperlebar, harus dilakukan normalisasi. Baik Pak Haji, di segmen terakhir ini penting ya. Menurut saya penting ya sebagai seorang tokoh, karena menurut saya harapannya dua. Pertama, memberikan layanan sebagaimana fungsi dan tugas Pak Haji sebagai anggota Komisi 4 DPRD Provinsi. Itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Tapi menurut saya tidak kalah penting bahwa seorang tokoh sekelas Pak Haji juga memberikan inspirasi, baik moral ataupun juga jejak ya. Bukan sekarang kalau tambah lagi misalnya jejak digital sekarang. Artinya harus menjadi ukuran. Oh ini loh kalau mau jadi anggota dewan modelnya nggak neko-neko gitu kan. Mobilnya cuma Camry tahun berapa gitu kan. Bekas. Rumahnya sederhana dekat pipa gas gitu kan. Mungkin rumah yang lain nggak disebutkan. Itu dari sisi value ya, nilai-nilai moral seorang politisi. Supaya politisi muda ini kan kadang-kadang mengukur ingin tampil tuh Pak Haji ukurannya berapa saya punya duit gitu kan. Ternyata ada politisi yang sebenarnya saya nggak bilang murah meriah. Itu bagaimana Pak Haji menjelaskan itu supaya kalau ada anak-anak muda yang kans politiknya tinggi itu ya punya cara tidak terlalu fokus pada soal pembiayaan yang besar. Itu secara politik. Yang kedua tingkat partisipasi ya. Artinya politik itu tidak selalu praktis kita sebagai anggota legislatif, tapi memprakarsai kegiatan-kegiatan masyarakat yang bermanfaat kan bagian daripada nilai jihad ya atau nilai juang kira. Boleh Pak Haji ditambahkan atau dijelaskan lah ya. Jadi kalau saya menghimbau sih masyarakat anak-anak muda terjunlah di dunia politik. Minimal tidak buta politik ya. Apa sih kebijakan pemerintah? Saya dulu sebetulnya tidak bercita-cita jadi politisi. Saya cita-citanya ngajar ngaji aja, gitu. Cilwas yang banyak kiai dulu. Iya, bukan kiai lah, ustadz kecil. Gitu. Dari masjid ke masjid, pengen punya tongkrongan untuk ngajar anak-anak. Itu cita-cita dulu begitu. Sederhana lah ya. Sederhana. Nah, lahir dari sini, maka saya mengalir aja. Enggak, saya setelah jadi dewan harus begini, enggak.
Wayahnya pakai motor Motor aja. gitu. Boleh. Jadi yang paling penting kuncinya adalah kita harus dekat dengan masyarakat, harus aspiratif. Iya. Apa yang bisa kita bantu? Jadi jangan bisa kita lakukan. Jadi jangan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita bantu kita beri. Betul. Makanya saya tuh cerewet dengan SKPD, dengan mitra kerja, ya dengan rumah sakit misalnya. Kan banyak, walaupun saya bukan di Komisi 5, tapi masyarakat datang mau berobat nggak punya duit. Ya, masyarakat nggak tahu tugasnya di komisi mana kan, taunya anggota wakil dewan. rakyat gitu kan. Gitu. Makanya saya selalu komunikasi dengan beberapa pegawai rumah sakit, direktur rumah sakit segala macam. Dan kebetulan RSUD Banten kan ada anggaran untuk SKTM, surat keterangan tidak mampu. Boleh berobat situ. Iya, jadi walaupun nggak punya BPJS, udah kesana aja. Gitu. Ini bentuk pelayanan kepedulian pemerintah kepada warga masyarakat. Luar biasa. Jadi gitu, dan yang namanya masyarakat kalau sakit kan nggak bisa ditahan ya. Betul. Malam-malam juga Pak Ustadz. Yes, salah satu yang bisa ditahan ya sakit. Saya, anak saya atau adik saya atau apanya sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Malam-malam, tengah malam. Betul. Siap, mana KTP-nya? Karena kan belum ada SKTM. Waktu itu. Nah, yang kayak gitu adalah bentuk kita bagaimana membantu. Mendekatkan diri kepada masyarakat. Intinya kita dalam bermasyarakat itu nggak boleh sombong. Itu aja. Baik. Kata kuncinya itu ya. Kata kuncinya itu. Masih ada lagi closing statementnya Pak Ji? Saya berharap masyarakat mulai menyadari pentingnya politik. Ya. Jangan menganggap politik itu sesuatu yang kotor atau tidak penting. Atau ada yang bilang jangan berpolitik identitas. Hemat saya itu salah ya. Nyatanya, kita harus punya identitas. Wong kita punya KTP ge. Kalau nggak boleh politik identitas ya kita nggak boleh punya KTP ya enggak. Betul. Gitu. Yang begitu tuh, yang mengatakan begitu tuh adalah orang yang takut kalah kalau umat Islam menang. Luar biasa. Gitu. Baik Pak Ji. Diskusi kita atau obrolan santai kita. Sudah di penghujung ya. Terima kasih banyak ini. Ya. Alhamdulillah sudah hadir di studio podcast Ekbis Banten. Luar biasa Ekbis. Sukses selalu. Apa yang disampaikan Pak Haji ini bermanfaat. Alhamdulillah. Menginspirasi, memberikan manfaat, yeah. dan kemudian sedikit menambah informasi. Yeah. Gitu, Pak Haji. Kalau dalam politik kita latar belakangnya apa aja bisa. Apa saja? Saya misalnya latar belakang pendidikan oke, bisnis iya, politik yes. Yang ketat tuh kalau jadi guru, Pak Haji. Iya, harus sertifikasi. Kalau jadi politisi nggak ketat-ketat amat tuh. Apalagi kalau kesehatan ya. Iya. Baik, terima kasih atas kehadiran Pak Haji Juheni Emrois di studio Ekbis Banten. Wong Kejaban Serang. Ciruas. Asluhu min Kejaban Serang. Tinggal di Kelurahan Donyur. Ya, persis depan kantor Kelurahan Donyur. Kalau RT RW masyarakat mau menyampaikan aspirasi mangga. Baik. Di fraksi juga oke. Kantor. Terima kasih. Dan pada sobat Ekbis Banten dimanapun berada, demikian diskusi kita, obrolan kita dengan Pak Haji Juheni Emrois, praksi PKS Provinsi Banten. Mudah-mudahan bermanfaat dan sobat Ekbis Banten tetap bisa menjalankan aktivitasnya dengan semangat dan penuh hikmat. Salam taklim untuk Ekbis Banten dan juga netizen Ekbis Banten. Oke, luar biasa. Nanti Pak Haji tonton terus di Ekbis Banten. Siap, Ekbis sukses. Ini pertama kali Pak Haji. Alhamdulillah. Nanti obrolannya lebih serius lagi di studio Pak Haji ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.